Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha mulia. Kita sering mendengar tentang kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita ulangi satu kali lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, di sini dikatakan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus berasal dari Bapa. Kita perhatikan, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kemuliaan yang ada di dalam diri Kristus itu berasal dari Allah Bapa. Mari silakan duduk. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Di dalam Mazmur pasal 72, Mazmur pasal 72 ayat 18 sampai dengan 19, demikian dikatakan firman Allah, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Pemazmur mengatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mulia. Kemudian juga pemazmur mengatakan bahwa kemuliaan Allah selama-lamanya dan kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub pasal 36. Ayub pasal 36 ayat 22, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam segala kekuasaannya. Jadi dari segala permasalahan yang dialami oleh Ayub, penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, tangisan, bahkan dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabat karibnya. Dia ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Dia tetap berkata, Allah yang kusembah adalah Allah yang mulia. Kemuliaan merujuk atau menunjuk kepada kebesaran Allah. Musa berkata, kebesaran Allah sudah dinyatakan. Aku sudah melihat kebesaran Allah lewat bagaimana Allah bekerja, membelah laut kosong, dan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut. Kemudian setelah Israel keluar dari laut, bangsa Mesir yang mengejar Israel semuanya musnah, semuanya meninggal karena air laut kembali tertutup.
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kemuliaan Allah menunjuk kepada kebesaran Allah, kepada keagungan Allah. Kemuliaan Allah merujuk kepada kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kemuliaan Allah digunakan oleh Allah untuk menyatakan kebaikan Allah, kasih sayang Allah, menyatakan dirinya bahwa kekuasaan Tuhan tidak terhingga. Beberapa minggu yang lalu, firman Tuhan berjudul, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Itu menunjukkan kemuliaan Allah, kebesaran, keagungan, kebaikan, kasih sayang Allah dalam kehidupan bangsa Israel dan khususnya dalam kehidupan Daniel. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kemuliaan Allah bisa dilihat oleh manusia. Kemuliaan Allah bisa dirasakan oleh manusia. Kemuliaan Allah bisa dialami oleh manusia. Saya berdoa bagi kita semua agar kita dalam setiap peribadatan bisa melihat kemuliaan Allah. Kita bisa merasakan kemuliaan Allah. Kita bisa mengalami kemuliaan Allah. Sebab dalam setiap peribadatan hendaknya kita datang berbeda dengan ketika kita pulang. Karena kita merasakan kemuliaan Allah dinyatakan. Kita bisa melihat kemuliaan Allah, kita bisa mengalami kemuliaan Allah. Kekuasaan Tuhan yang tidak terhingga bisa datang pada saat kita beribadah. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita alami. Oleh sebab itu yang menjadi doa saya setiap saat, Tuhan, biarlah setiap jemaat di tempat ini mengalami, merasakan dan melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya sekedar duduk, beribadah, menyanyi, memuliakan Tuhan. Tetapi juga kita merasakan, melihat, dan mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kemuliaan Allah, kita berbicara tentang kasih karunia Allah. Kemuliaan Allah dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, kemuliaan Allah diberikan kepada Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Kasih karunia artinya perbuatan Allah yang menunjukkan kasih yang diberikan kepada seseorang, padahal orang tersebut tidak layak menerima kasih karunia Allah. Allah memberikan kasih karunia kepada seseorang, sekalipun orang itu tidak layak menerimanya. Sekalipun orang itu tidak ada jasa yang dapat dia berikan kepada Allah. Dia tidak pernah membantu apa yang Allah kehendaki. Dia tidak pernah melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia tidak berbuat baik kepada Allah. Sekalipun tidak ada kebenaran di dalam diri manusia, Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Paulus berkata, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah.
Pada saat manusia jatuh dalam dosa, pada saat manusia kehilangan kemuliaan Allah, seharusnya manusia binasa. Seharusnya manusia mengalami kematian kekal. Tetapi karena kasih karunia Allah, kalau di dalam perjanjian lama mengarah kepada Israel, sekalipun dia umat Allah, tetapi sering memberontak kepada Allah. Sering tegar tengkuk, sering melawan Allah dengan segala perbuatannya. Tetapi Allah menyatakan kasih karunia kepada mereka. Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 9. Dia seorang pembunuh umat Tuhan. Dia seorang pengacau pekerjaan Tuhan. Dia selalu mengganggu kehidupan orang percaya pada saat itu. Dia sering membawa orang percaya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia berkata, oleh kasih karunia Allah, aku dipilihnya. Di dalam kemuliaan Allah ada kebenaran. Allah berbicara kepada seorang Nabi Yeremia. Katakanlah kepada bangsa Israel, aku ini Allah yang benar. Dengan kata lain, Israel, aku Allah yang kau sembah adalah Allah yang benar. Tidak ada dewa, tidak ada patung, tidak ada sembahan-sembahan lain yang benar di dalam dunia ini. Hanya aku yang benar. Nah, pribadi keberadaan Allah yang benar itu menyebabkan dia melakukan kebenaran kepada setiap manusia. Allah melakukan kebenaran. Mengapa di dalam kemuliaan Allah ada kasih karunia? Sebab manusia tidak bisa hidup benar di hadapan Allah. Allah perlu memberikan kasih karunia kepada manusia supaya dia mendapat pengampunan dosa. Mengapa di dalam kemuliaan Allah ada kebenaran supaya manusia yang sudah memperoleh kasih karunia belajar tentang kebenaran kepada Allah. Artinya, kalau sudah mendapatkan kasih karunia, kalau sudah diampuni dosanya, kalau sudah diperbaiki kehidupannya, kalau sudah mendapatkan kebaikan Allah, belajar untuk hidup benar di hadapan Allah. Jadi kasih karunia Allah tidak terlepas dari kebenaran. Kalau manusia hanya menerima kasih karunia Allah, manusia akan hidup dengan kemauan dirinya sendiri. Manusia akan hidup berdasarkan pemikirannya sendiri. Manusia akan hidup berdasarkan isi hatinya sendiri. Manusia akan hidup sesuai dengan keinginan dagingnya. Nah, setiap orang yang sudah menerima kasih karunia Allah, dia harus belajar tentang kebenaran kepada Allah. Supaya apa? Dia tidak jatuh ke dalam dosa. Dia tidak menjadi seorang yang memberontak kepada Allah. Dia tidak menjadi orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Allah. Dengan mengenal kebenaran, seseorang akan hidup benar di hadapan Allah. Mari kita perhatikan Yeremia pasal 10 ayat 10. Yeremia pasal 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa tidak tahan akan geramnya. Nah saudara,
menunjuk kepada kebenaran Allah, berarti seseorang harus sadar bahwa kehidupan seseorang ditentukan apakah dia hidup di dalam kebenaran atau tidak. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8, setiap orang yang mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kita perhatikan Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Jadi di dalam dunia ini hanya Yesus Kristus yang layak menerima kemuliaan Allah. Tidak ada pribadi yang lain di dalam dunia ini yang layak menerima kemuliaan Allah. Allah berbicara, aku inilah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ini Allah yang berbicara lewat Nabi Yesaya, bahwa kemuliaan yang ada di dalam dirinya, kasih sayang Allah, kebaikan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang tidak terbatas, itu hanya diberikan kepada yang namanya Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak akan ada kemuliaan Allah. Di luar Yesus Kristus manusia tidak bisa menerima kemuliaan Allah. Sebab hanya Kristus yang ditentukan oleh Allah di dalam dunia supaya manusia memperoleh kemuliaan Allah. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus ada kemuliaan Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia Allah. Hanya di dalam Yesus Kristus ada kebenaran Allah. Firman Allah katakan bahwa di dalam Yesus Kristus dan di dalam pribadi Yesus Kristus kita telah melihat kemuliaan Allah. Yohanes, dia berkata, kita telah melihat kemuliaan Allah. Kita telah melihat kasih karunia Allah. Kita telah melihat kebenaran Allah. Selama Yesus itu, banyak keajaiban-keajaiban Yesus kerjakan. Yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang kerasukan setan diusirlah setan di dalam diri orang tersebut. Berbagai mujizat Yesus lakukan. Berbagai pengajaran-pengajaran Yesus lakukan. Itu adalah kasih karunia yang dari Allah. Itu adalah kebenaran yang dari Allah. Kasih karunia dan kebenaran Allah bukan hanya bagaimana manusia yang berdosa, yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Namun ketika dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia memperoleh kasih karunia Allah. Dia diampuni dosanya. Dia diselamatkan oleh Allah. Dengan kata lain, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berbicara tentang kasih karunia. Dia memberikan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini berbicara tentang kebenaran. Bahwa setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus berkata, aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hai manusia, aku inilah jalan. Berbicara tentang kasih karunia. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau tidak akan binasa. Ini kasih karunia. Engkau akan diselamatkan. Ini adalah kebenaran. Yesus mati untuk menanggung segala dosa, kesalahan manusia. Di dalam diri Yesus ada kemuliaan Allah. Di dalam diri Yesus ada kasih karunia Allah. Di dalam diri Yesus ada kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia Allah dan kebenaran Allah bukan hanya sebatas kita diselamatkan oleh Allah. Kasih karunia dan kebenaran Allah berbicara juga tentang pemberian kebutuhan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya makanan dan minuman apa yang akan kita pakai itu merupakan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kasih karunia dan kebenaran Allah yang hadir dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan kebutuhan kehidupan kita dipenuhi oleh Allah. Dengan kata lain, setiap orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran Allah, kebutuhan hidupnya pasti dicukupkan oleh Allah. Kebutuhan mengenai sandang dan pangan pasti dicukupkan oleh Allah. Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan kepadamu berarti kita sedang memiliki. Akan ditambahkan kepadamu berarti kita sedang tercukupkan dalam kehidupan ini. Akan ditambahkan. Artinya tidak akan ada kekurangan di dalam diri kita yang hidup dalam kasih karunia dan kebenaran Allah. Tidak ada kehidupan yang menyengsanakan karena sandang dan pangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Akan ditambahkan. Berarti orang yang hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran Yesus Kristus, hidupnya akan selalu berkecukupan. Sebab akan selalu diberi oleh Tuhan. Saudara, seandainya kita berkekurangan, maka baiklah kita kembali mendekat kepada Allah. Kembali kita bertanya kepada Allah, Allah, mengapa ini terjadi di dalam kehidupanku dan keluargaku? Bukankah Allah melimpahkan kasih karunia bagiku? Bukankah Allah yang memberi segala kebutuhan hidup bagiku? Kalau kita bertanya, pasti Allah akan menjawab. Saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu, ketika saya pergi ke Tulang Bawang dan di Lampung serta di Sukamara yang baru-baru ini, mereka memang tidak memiliki harta kekayaan. Mereka memang tidak memiliki pekerjaan yang mendatangkan hasil uang yang demikian besar. Tetapi setiap
kebutuhan hidup mereka selalu Tuhan cukupkan. Tidak ada istilah dalam kehidupan mereka, kami berkekurangan. Mereka hidup di dalam kasih karunia Allah. Mereka hidup di dalam kebenaran Allah. Inilah juga yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melekat kepada Yesus yang adalah sumber kasih karunia, sumber kebenaran, Dia akan terus memberi dan memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Kebutuhan sandang dan pangan, kebutuhan apa yang akan kita makan dan minum setiap hari, pasti akan Tuhan cukupkan. Nah, saudara yang ngasih dalam nama Yesus Kristus, kasih karunia dan kebenaran yang ada di dalam diri Yesus juga merupakan kesempatan bagi manusia untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Kehidupan baru yang dimaksud adalah kehidupan manusia berdosa. Kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dia memberi kasih karunia Allah. Dia selamatkan. Ketika dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dosanya sudah dipikul Yesus di kayu salib, maka dia adalah manusia ciptaan baru. Paulus katakan, kamu adalah manusia ciptaan baru. Ini adalah kesempatan dalam kehidupan orang percaya untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk hidup sebagai manusia ciptaan baru. Saat ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk hidup sebagai manusia ciptaan baru. Saudara, berapa puluh ribu yang menjadi korban bencana alam, banjir, tanah longsor di daerah Sumatera, Aceh, dan di daerah-daerah yang lainnya. Kita tidak tahu ketika mereka hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan terjadi hal tersebut. Tetapi yang jelas, firman Allah katakan, dalam segala situasi yang terjadi di dalam dunia ini, kita hidup dalam kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kasih karunia yang Yesus berikan, pengampunan dosa, keselamatan yang kita terima, pemberian kebutuhan hidup sehari-hari, karena Dia gembala yang baik. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk hidup yang baru. Hidup yang terus harus melihat kebenaran. Sebab kalau kita hidup di dalam dunia yang adalah kesempatan ini, tanpa ada kebenaran di dalam diri kita, maka tidak tertutup kemungkinan kita akan menjadi orang yang kacau dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak mereka yang mengalami musibah banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Jiwa mereka terganggu. Pikiran mereka terganggu. Tidak sedikit mereka yang mengalami gangguan jiwa karena permasalahan tanah longsor dan banjir. Mereka sudah berupaya mengumpulkan uang, membangun rumah, mencukupkan segala kebutuhan di dalam rumah. Dengan secara tiba-tiba semua lenyap karena banjir dan longsor. Bagi mereka yang hidup di dalam kasih karunia dan kebenaran, tentu tetap berlaku keselamatan bagi mereka. Artinya bahwa dalam kehidupan mereka di dalam dunia
kesengsaraan, tangisan, penderitaan mereka alami. Bahkan nyawa mereka menjadi lenyap atau hilang. Tetapi keselamatan inilah kasih karunia dan kebenaran Allah pasti terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka meninggal, tetapi mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, jadi kasih karunia Allah, kebenaran Allah menyangkut tentang keselamatan, menyangkut tentang pengampunan dosa, menyangkut tentang bagaimana Allah mencukupkan kebutuhan sandang dan pangan, biaya kehidupan kita sehari-hari, mencangkup juga kesempatan untuk hidup baru, kesempatan menjalani kehidupan baru dengan berpedoman kepada kebenaran. Mari kita perhatikan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 17. Saya undang sidang Jumat bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama Roma pasal 5 ayat 17. 3, 2, 1. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Firman Allah katakan, kita orang percaya adalah orang yang sudah menerima kasih karunia dan kebenaran. Firman Allah katakan, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Nah, kehidupan di sini adalah kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Artinya kesempatan bagi kita untuk hidup di saat ini. Ini adalah anugerah dan kebenaran yang dari Allah. Mereka yang menerima kasih karunia dan kebenaran akan hidup. Jadi, hidup bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Hidup tidak ditentukan oleh apa yang kita makan dan minum. Tetapi, kehidupan kita ditentukan oleh kasih karunia dan kebenaran. Dengan kata lain, tidak usah kita menjadi orang yang khawatir. Tidak usah kita menjadi orang yang takut menghadapi masa depan. Tidak usah menjadi orang yang selalu diganggu dengan permasalahan hidup. Tidak usah menjadi orang yang selalu bingung dengan segala keadaan pada saat ini. Sebab kita sudah menerima kasih karunia dan kebenaran. Firman Allah katakan, kita akan hidup. Burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, diberi makan oleh Allah. Itulah kehidupan yang Allah berikan. Bunga bakung memiliki warna yang indah. Itulah yang Allah kerjakan. Kehidupan kita ditentukan oleh kasih karunia Allah dan kebenaran. Oleh sebab itu, hiduplah untuk kebenaran. Artinya, hiduplah sesuai dengan firman Allah. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Maka itulah kehidupan yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita.
yang sudah menerima kasih karunia Allah dan kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dan kebenaran yang kita lakukan akan menjadikan kita orang yang berkuasa karena Yesus Kristus. Artinya, ketika kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, ada kuasa yang akan mewujudkan apa yang kita doakan. Itu harus dilakukan dengan iman. Saya hidup berdasarkan kasih karunia. Saya hidup berdasarkan kebenaran. Maka saya akan berbicara, maka kuasa Allah nyata. Ada kekuasaan Allah di dalam diri kita karena kita hidup berdasarkan kasih karunia dan kebenaran. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk berbicara hal yang positif. Jangan ragu untuk memperkatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Kristuslah yang memberikan semuanya itu. Oleh sebab itu mari saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hidup tetap di dalam Kristus. Rasakan terus kemuliaan Allah, kasih karunia, kebenaran Allah. Kebenaran Allah berbicara tentang penggenapan firman Allah dalam kehidupan kita. Sebab setiap apa yang Allah firmankan pasti terjadi. Setiap apa yang Allah katakan itu benar dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Hiduplah terus dalam kasih karunia dan anugerah serta kebenaran Allah. Sekian firman Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya kami pada saat ini hidup karena kemuliaan Allah, kasih karunia Allah, kebenaran Allah yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya lewat iman yang kami miliki, kasih karunia Allah terjadi dalam kehidupan kami. Lewat iman yang kami miliki, kami akan hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.